Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila dengan NIM 2214201006. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan grafik fungsi. Yang pertama yaitu fungsi linear. Fungsi linear ini merupakan fungsi dengan pangkat 1, disebut juga persamaan garis karena grafiknya merupakan garis lurus. Bentuk persamaan explicit adalah Y sama dengan AX ditambah B, dan lalu bentuk persamaan implisitnya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Lalu daerah asal dan daerah kawan dan daerah hasil dari fungsi linear adalah himpunan real. Himpunan bilangan real, dan fungsi ini merupakan fungsi satu-satu pada fungsi inverse-nya, yaitu Y sama dengan 1 per AX dikurang B per A. Grafik fungsi linear adalah garis lurus. Cara menggambar grafik fungsi linear itu ada dua cara, yaitu berdasarkan dua titik atau lebih yang dilalui oleh fungsi, lalu yang kedua berdasarkan nilai koefisien arah di saat dan sebuah titik yang dilalui oleh grafik. Contoh yang pertama yaitu gambarkan grafik fungsi linear Y sama dengan min X ditambah 2. Berdasarkan tiga titik yang dilalui, misalkan dengan himpunan X, 0, 5, dan 10. Yang pertama yaitu nilai X 0 ya, X sama dengan 0. Kita masukkan saja rumus ini dengan nilai yang sudah tertera di sini. Misalnya yang X sama dengan 0, lalu kita tuliskan Y sama dengan min X tadi adalah nilai X-nya adalah 0, jadi min 0 ditambah 2, 2 ini adalah rumus. Jadi min 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 0 dan 2. Lalu yang kedua yaitu nilai X-nya adalah 5. X sama dengan 5, Y, masuk ke rumus lagi, Y min 5 ditambah 2 sama dengan min 3. Min 5 ditambah 2 adalah min 3. Jadi nilainya ada 5 min 3. Min 5 ini dari mana? Min 5 ini dari nilai X sama dengan 5. Minnya dari mana? Ini rumusnya ya. Rumusnya yaitu Y sama dengan min X ditambah 2. Jadi, kalau misalnya nilai X-nya adalah 5, jadi Y sama dengan min 5 ditambah 2. Dan hasilnya adalah min 3. Lalu yang selanjutnya, min 10. X sama dengan 10. Rumusnya yaitu Y sama dengan min 10 ditambah 2 sama dengan min 8. Jadi 10 dan min 8. Ada yang nanya lagi, min 10 itu dari mana? Sama saja, min 10 itu dari nilai X sama dengan 10. Minnya dari mana? Dari rumus. Rumusnya yaitu Y sama dengan min X ditambah 2. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Lalu titiknya yaitu ada di 0 dan 2, terus ada di titik 5 dan min 3. Yang terakhir ada di titik 10 min 8. Lanjut, ada beberapa hal yang dapat dipelajari dari persamaan garis lurus antara lain, yaitu pertama jarak titik antara dua titik. Misalkan P, X1 dan Y1 dan Q, X2 dan Y2. Dua buah titik pada bidang sistem koordinat ya. Untuk mencari jarak antara P dan Q, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah QR kuadrat. PQ kuadrat sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. PQ sama dengan PQ sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Ini adalah rumusnya ya. Lalu kita masuk ke contoh. Misalkan terdapat dua titik P 6, 7 dan Q 10, 10. Tentukan jarak antara kedua titik tersebut. Oke, kita penyelesaiannya kita lihat dulu nilai X1 dan X1, X2, Y1 dan Y2. Oke, kita lihat di sini di P ini ada nilai 6. 6 ini adalah nilai X1 dan 7 ini adalah nilai Y1. Lalu di Q ini adalah nilai X yang 10 ini adalah X2, yang sebelah kanan ini adalah Y2. Kita lihat di sini penyelesaiannya sudah tertera di dalam sini. Ada X1 sama dengan 6, betul kita tadi sebut X1 adalah 6, Y1 adalah 7 dan X2 adalah 10 dan Y2 adalah 10. DXY sama dengan
masukkan rumus tadi yang di PQ sama dengan X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ya. DXY sama dengan akar 10, masukkan tadi di situ rumusnya X2. X2-nya tadi berapa nilainya adalah 10. Lalu dikurang YX1. X1 adalah nilainya 6. Jadi X2 adalah 10 dikurang 6 kuadrat. Kuadrat adalah dari rumusnya ya, ditambah X2 dikurang Y2. Sorry. Y2 dikurang Y1. Y2 adalah nilainya 10 dan Y1 adalah nilainya 7. Jadi 10 dikurang 7 per kuadrat. Jadi DXY akar 10 dikurang 6 kuadrat ditambah 10 dikurang 7 kuadrat. Hasilnya 10 dikurang 6 adalah 4, kuadratnya tetap, tidak hilang. Lalu 10 dikurang 7 adalah 3, kuadratnya juga tetap. Jadi akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat adalah 16 ditambah 9. Akar 16 ditambah 9 adalah akar 25. Akar 25 adalah 5. Lalu yang selanjutnya kemiringan gradien antara dua titik. Dari titik P12 ke titik Q36 terjadi perubahan searah sumbu X kenaikan sebesar 2 satuan dan perubahan searah sumbu Y larian sebesar 4 satuan. Maka dapat dikatakan bahwa kemiringan garis ini adalah 2/4 atau 1/2. Secara umum, jika kita memiliki PX1Y1 dan QX2Y2 adalah dua titik yang melalui suatu garis lurus. Di sini bisa kita lihat gambarnya. Kemiringan garis lurus atau M, simbolnya adalah M, merupakan ukuran kecuraman suatu garis. Semakin besar kemiringan suatu garis, maka semakin curam garis tersebut. Kemiringan garis tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya ya. M sama dengan kenaikan per larian. Sama dengan kenaikan ini adalah nilainya Y2 dikurang Y1 dan per X2 dikurang X1. Jadi rumus kemiringan itu bisa dikatakan M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ada beberapa jenis kemiringan. Jenis kemiringan itu ada 4. Yang pertama, garis datar memiliki kemiringan 0. Kita lihat di sini ada gambar ya. Di sini ada kemiringan garis datar, ada garis tegak lurus, ada kemiringan ke kanan, naik yang ke kanan, ada yang memiliki pokoknya ke bawah ya, jatuh ke kanan, ke bawah, sorry. Yang pertama kita lihat garis datar memiliki kemiringan 0. Ini berarti ya G1 ini ya. Ini garis datar namanya. Lalu yang kedua yaitu garis yang naik ke kanan memiliki kemiringan positif. Ini ya, yang hasilnya 3,5. Tadi garis datar itu memiliki nilai 1,2 dan 6,2. Lalu garis kemiringan ke kanan, garis yang naik ke kanan nilainya yaitu 3,5 ya. Lalu garis yang tegak lurus memiliki kemiringan yang tidak terdefinisi karena pembaginya adalah 0, yaitu nilainya 1,5 yang ini ya. Garis yang jatuh ke kanan memiliki kemiringan negatif, berarti yang ini. Jadi nilainya min 2,4. Kita langsung saja lanjut ke contohnya ya. Contohnya yaitu garis yang melalui titik PX1Y1 dengan kemiringan M mempunyai persamaan. Ini rumusnya ya, rumusnya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Contohnya yaitu cari persamaan garis yang lurus dibentuk dari titik 3,2 dengan kemiringan M2/3. M-nya berarti sudah ada ya, kita tidak perlu mencari M-nya lagi. Yang pertama yaitu Y dikurang 2. 2 dari mana? Ya, dari sini ya, nilai titik ini 3 dan 2. Yang ini adalah X1, 3 adalah X1 dan 2 adalah Y1. Rumusnya tadi Y dikurang Y1, berarti di sini Y dikurang 2
sama dengan 2/3. Dari mana 2/3? Hasil dari kemiringan. Sama dengan X dikurang 3. Y dikurang 2 sama dengan 2/3 X dikurang 6/3. Kok bisa jadi 2/X/3 dan 6/3? Yaitu dari perkalian 2 dikali X dan 2 dikali 3. Y sama dengan 2/3 X dikurang 2 ditambah 2. 2 dari mana? 2 ini dari mana? Yang dikurang 2 ini adalah dari 6 dibagi 3 sama dengan 2. Lalu plus 2 ini dari mana? Dari 2 yang dipindahkan ke sebelah kanan menjadi positif. Jika negatif dipindahkan ke sebelah kanan menjadi positif, jika positif dipindahkan ke kanan menjadi negatif. Jadi hasilnya Y sama dengan 2/3 X. Lalu yang contoh keempat ini bisa kita lihat ada mereka mencari kemiringan terlebih dahulu ya. Kemiringan ini nilainya itu P min 32 dan Q 45. Rumus kemiringan tadi adalah Y2 dikurangi 1 dan X per X2 dikurang X1. Y2 adalah 5 dan Y1 adalah 2. 5 kurang 2 sama dengan 3. X2 adalah 4 dikurang X1 adalah min 3, jadi 3/7. Kita bisa kalian lihat sendiri ya, ini sangat mudah loh. Lalu selanjutnya kemiringan intercept. Jika diketahui kemiringan M untuk suatu garis lurus yang memotong sumbu Y, katakanlah memotong sumbu Y di titik 0B dengan menyatakan X1 Y1 sama dengan 0B, maka Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang 0. Y MX ditambah B. Contohnya diketahui kemiringan suatu garis adalah M/2 dengan interceptnya ya Y2 sama dengan 2. Tentukan persamaan garis lurus. Diketahui M-nya adalah 1/2 dan B-nya adalah 2. Maka persamaan yang dibentuk adalah Y sama dengan 1/2 X ditambah 2. Persamaan ini memiliki kemiringan M/2 dan memotong sumbu Y sama dengan 2. Selanjutnya contohnya ini ya. Ini rumusnya Y sama dikurang B sama dengan M kali X kurang 0 ya. Min 2Y, Y-nya ada di min 2Y, sama dengan 10X dikurang 2. 6-nya dari mana? 6-nya dari nilai B ya mungkin. Ya, dari nilai ini, jika dipindahkan dia menjadi negatif ya. Jadi min 2Y sama dengan 10 dikurang 2 min 2 dikurang 6, hasilnya adalah 8. Jadi min 2Y sama dengan 10X dikurang 8. Min Y 10X/2 dikurang 8/2. 2-nya dari mana? Dari 2 yang 2Y ini dipindahkan ke bawah. Selanjutnya min 2 adalah 10X. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi 5X. 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi 5X dikurang 4. Karena nilai Y-nya min, jadi kita harus mengganti Y itu jadi positif. Y itu tidak boleh min, ataupun sebaliknya. X juga tidak boleh min. Jadi kita harus dibalikan. Jadi Y yang 5X tadi harusnya positif, kita ganti menjadi negatif. Jadi Y sama dengan 5X min 5X ditambah 4. Artinya kemiringan M-nya adalah min 5 dengan interceptnya adalah Y 4. Ini kita bisa lihat di sini ya. Lalu selanjutnya kemiringan dua garis sejajar. Cari fungsi lain yang melalui titik 2 min 3 yang sejajar dengan 2X dikurang 3Y sama dengan 4. Catatan penting dalam contoh ini adalah bahwa garis sejajar akan memiliki kemiringan yang sama dengan intercept yang berbeda, sehingga kita akan mencari kemiringan garis kedua berdasarkan pada garis pertama. 2X dikurang 3Y sama dengan 4 ya. Y-nya kita keluarkan terlebih dahulu, min 3Y sama dengan 4. 2X-nya adalah positif, kalau dipindahkan menjadi negatif. Jadi min 3Y sama dengan 4 dikurang 2X. Min Y sama dengan min per 23
X ditambah per 4. 4 per 3. 2. Oke, 2 ini 3-nya dari 3Y yang dipindahkan menjadi per ya. Jadi karena ini adalah min Y, jadi kita harus menjadikan Y itu adalah positif. Jadi Y sama dengan 2 per 3X dikurang per 4 per 3. Kenapa seperti itu ya? Karena kita dibalikkan ya. Jadi kalau misalnya hasilnya Y-nya adalah min, maka nilai yang lainnya yang min menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Seperti itu. Seterusnya. Dari persamaan pertama ini diperoleh M 2 per 3 sehingga dapat dibentuk persamaan kedua, yaitu Y dikurang min 3 sama dengan 2 per 3 X min per 2. Min 2. Y sama dengan 2 per 3X dikurang 4 per 3 dikurang 9 per 3. 2 per 3X ini 2 dikali X, lalu 2 dikali 4 adalah 2 dikali 2 adalah 4, jadi hasilnya 4 per 3, lalu 3 di 9 ini dari mana ya? 3 dikali 3 ya. 3 dikali 3 sama dengan 9 per 3. Lanjut Y 2 per 3. Y sama dengan 2 per 3X dikurang 13 per 3. 4 ditambah 9 adalah 13. Jadi ini gambarannya ya. Selanjutnya adalah kemiringan tegak lurus. Kita akan melihat bagaimana hubungan kemiringan untuk garis lurus yang saling tegak lurus tinjau kedua fungsi linear berikut ini, yaitu 2X min 3Y sama dengan 3 dan 2Y ditambah 3X sama dengan 6. Kita akan mencari kemiringan masing-masing garis lurus ini. Selanjutnya tentang fungsi linear mungkin sudah mengerti. Lanjut kita ke grafik fungsi kuadrat. Gambar kurva persamaan kuadrat akan membentuk parabola. Parabola tersebut dapat membuka ke atas atau membuka ke bawah dengan ketentuan jika nilai A lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0, maka parabolanya akan membuka ke atas. Kita lihat ya. Contohnya seperti ini ya, membuka ke atas. Ini nilainya A lebih besar dari 0 ya. Lalu jika sebaliknya, yaitu jika nilai A lebih kecil dari 0, maka parabolanya akan membuka ke bawah. Ya, ini contohnya ya, contoh grafik fungsi ini. Selanjutnya kita langsung ke sini saja mungkin ya. Mungkin kalian bisa cari sendiri di Excel untuk selanjutnya dan seterusnya. Ini sama saja sudah ada rumusnya untuk mencari sebuah gambar grafik di Excel ya. Bisa kalian lihat saja di sini di materi ini. Mungkin sampai sini saja pembahasan saya tentang fungsi dan grafik fungsi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.